Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, dan salam sehat. Bagaimana anak-anak kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Jangan lupa anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus COVID-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dimanapun kalian berada. Anak-anak hebatku, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama saya, Pak Sain Rusadi. Hari ini kita akan membahas tentang teks cerita pendek atau cerpen. Anak-anak hebat pasti tahu apa itu cerpen. Ya, benar. Cerpen adalah cerita pendek yang merupakan karya sastra dalam bentuk tulisan yang dibuat secara singkat yang di dalamnya memiliki konflik dan akhir dari sebuah konflik tersebut. Baik anak-anak sekalian, berikutnya kita akan melihat beberapa ciri dari cerita pendek. Yang pertama, cerita pendek itu bersifat fiktif atau hayalan atau imajinasi atau biasanya berupa karangan dari seorang penulis. Kemudian yang kedua, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Kemudian yang ketiga, dapat dibaca dengan sekali duduk. Artinya, kita baca dalam waktu yang singkat. Ciri yang keempat, diksi yang dipakai tidak rumit sehingga mudah dipahami. Diksi artinya pemilihan kata. Kemudian kelima, memiliki alur tunggal atau hanya ada satu jalan cerita. Kemudian yang keenam, biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketujuh, memiliki pesan moral yang terkandung di dalamnya. Itulah ciri-ciri dari sebuah cerita pendek. Selanjutnya, anak-anakku yang hebat, kita akan melihat beberapa unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam sebuah cerpen. Unsur intrinsik artinya unsur yang ada di dalam sebuah cerpen. Apa saja? Ya, benar. Pasti kalian sudah tahu ya unsur yang ada di dalam sebuah cerpen. Yang pertama yaitu tema ya. Kemudian yang kedua amanat, kemudian yang ketiga latar atau setting, kemudian yang keempat alur atau plot, kemudian yang kelima adalah tokoh, yang keenam yaitu penokohan, kemudian yang ketujuh sudut pandang, dan yang kedelapan adalah gaya bahasa. Itulah unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam sebuah cerpen. Baik anak sekalian, sekarang kita coba untuk menguraikan unsur-unsur intrinsik tadi satu persatu. Yang pertama yaitu tema. Apa tema anak-anak? Ya, tema adalah gagasan utama atau gagasan pokok atau inti dari sebuah cerita yang ingin disampaikan oleh pengarang di dalam sebuah cerita atau cerpen. Berikutnya, unsur intrinsik yang kedua yaitu amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang atau penulis kepada pembaca yang ada di dalam cerpen tersebut. Anak-anak hebat, unsur intrinsik yang ketiga yaitu tokoh. Pasti kalian tahu ya, tokoh merupakan pelaku atau pemeran yang ada di dalam sebuah cerita. Anak sekalian, unsur intrinsik yang berikutnya yaitu penokohan. Apa itu penokohan? Penokohan adalah watak atau karakter yang dimiliki oleh tokoh yang ada pada cerita. Anak sekalian, unsur intrinsik yang berikutnya adalah latar.
Apa itu latar? Latar adalah gambaran tempat, waktu, dan suasana yang ada di dalam sebuah cerita. Berikutnya, anak sekalian, unsur intrinsiknya adalah alur atau plot, yaitu rangkaian peristiwa yang di dalamnya mengandung sebab akibat, baik ada alur maju, alur mundur, ataupun alur campuran. Unsur intrinsik yang berikutnya yaitu sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Sudut pandang adalah posisi atau kedudukan pengarang yang ada dalam sebuah cerita, baik sebagai orang pertama maupun sebagai orang ketiga. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu gaya bahasa adalah pemakaian ragam bahasa agar lebih menarik, biasanya menggunakan majas atau gaya bahasa. Demikian anak sekalian, unsur-unsur intrinsik atau unsur-unsur pembangun sebuah cerita pendek. Baik anak-anak hebat, kita lanjutkan sekarang tentang struktur teks cerita pendek. Struktur itu artinya adalah bagian-bagian yang ada di dalam sebuah cerpen. Struktur yang pertama yaitu yang disebut dengan orientasi. Kemudian struktur yang kedua yang disebut dengan rangkaian peristiwa. Struktur yang ketiga yaitu komplikasi. Dan yang keempat adalah resolusi. Itulah struktur dari sebuah teks cerita pendek. Berikutnya anak-anak, bisa kita melihat alur atau plot dari sebuah cerpen pada skema seperti ini, ya. Jadi berbentuk segitiga, diawali dengan sebuah orientasi, pengenalan, kemudian rangkaian peristiwa, kemudian sampai ceritanya itu memuncak atau komplikasi, dan akhirnya cerita itu diselesaikan dengan sebutan resolusi atau penyelesaian. Begitulah kira-kira alur dari sebuah rangkaian cerita pendek. Demikian anak-anak sekalian, materi yang dapat Bapak sampaikan tentang cerita pendek. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengerti dari materi tersebut. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus belajar. Dari Bapak cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.